Baik, sebelum memulai, silakan untuk share screen terlebih dahulu. Baik, ditunggu sebentar. Sudah dapat terlihat ya tampilannya? Izin. Baik, sudah terlihat Baik, jelas. terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh Dewan Juri dan kelompok Umaras Tour and Travel. Hari ini di tanggal 30 Mei 2024, acara akan dimulai selama 10 menit. Kepada Umaras Tour and Travel, apakah sudah siap? Siap, terima kasih. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya seluruh panitia dan seluruh Bapak Dewan Juri. Perkenalkan, kami dari Umaras Tour and Travel. Saya Angelina, bersama rekan saya, Priscilia dan Helen, akan mempresentasikan tour package kami yang bertemakan Discover the Soul of North Sumatra. Umaras Tour and Travel sendiri merupakan perusahaan perjalanan yang berkomitmen untuk mendukung visi pariwisata berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia melalui paket wisata budaya dan edukasi yang dikemas secara inovatif, tidak terlupakan, dan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal. Dan Umaras sendiri lebih dari sekadar nama, tetapi merupakan refleksi dari pijakan kami sebagai perusahaan perjalanan. Uma yang berasal dari bahasa Sanskerta berarti cahaya, dan aras yang mengacu terhadap pohon aras yang memiliki kayu yang kokoh dan beraroma yang harum. Sehingga nama ini merepresentasikan misi kami untuk menyelenggarakan dan menerangi perjalanan menuju pengalaman wisata budaya yang tak terlupakan dan menjadi perusahaan yang berdiri kokoh dan bereputasi baik sebagai aroma harum dari pohon aras. Dan berikut adalah pemaparan perjalanan kami selama 4 hari 3 malam yang akan diawali pada hari pertama. Horas to North Sumatra. Dari hari pertama, Anda langsung dijemput di Kuala Namu International Airport, lalu menuju ke salah satu makanan khas Medan, yaitu mie sop burung. Setelah sarapan, Anda akan langsung memulai perjalanan ke Pematang Siantar dan menuju langsung ke Vihara Avalokitesvara yang merupakan bangunan Kuan Yin tertinggi di Asia Tenggara. Lalu dilanjutkan menuju ke Jabu Sihol yang merupakan destinasi wisata budaya yang menawar atraksi dengan tema Experiencing Batak Culture, Empowering Batak People. Untuk aktivitas yang dapat Anda lakukan adalah belajar Batak Script, cooking class, dan belajar menenun. Dan di malam hari, kami akan menginap di Jabu Sihol, homestay yang dimana menawarkan suasana tinggal sepertinya layaknya masyarakat lokal. Untuk selanjutnya, di hari kedua, Anda akan terlibat penuh dalam pengalaman hidup budaya dan warisan yang indah bersama masyarakat Batak Toba. Dimulai dengan sarapan tradisional Jabu Sihol, lalu dilanjuti menuju ke desa wisata Tomok Parsaoran. Sesampai di sana, Anda akan menyaksikan tarian boneka si Gale-Gale yang merupakan penampilan tarian tradisional untuk menghidupkan kembali jiwa orang yang telah meninggal dan berkomunikasi. Selanjutnya, Anda menjajahi juga makam kuno Raja Sidabutar, manusia pertama yang menginjakan kaki di Pulau Samosir. Dilanjut, menjajahi Batak Museum bergaya rumah balok dengan menggunakan pakaian tradisional dan abadi kenangan. Selanjutnya, menuju ke desa wisata Hariara Pohan. Anda akan disambut dan ikut serta dalam tarian Tor Toba. Selain itu, Anda juga dapat menikmati sajian tradisional tipa-tipa yang merupakan sereal khas Batak Toba. Anda juga akan memiliki pengalaman baru, yaitu memandikan kerbau di sungai. Selanjutnya, Anda akan makan malam bersama masyarakat lokal di depan api unggun. Di sini, Anda berkesempatan untuk berbincang dengan masyarakat lokal setempat yang kaya akan warisan budaya. Perjalanan budaya pada hari kedua tidak akan berhenti di sana saja, tetapi Anda pun dapat merasakan pengalaman bermalam di homestay bergaya rumah bolon yang merupakan rumah tradisional Batak Toba. Setelah menghabiskan waktu kemarin menjajah budaya Toba, di hari ketiga Anda akan memulai perjalanan menjelajahi beberapa tempat bersejarah dan budaya Karo di Brastagi. Pertama, Anda akan memulai perjalanan Anda dengan pemandangan Danau Toba yang menakjubkan dari Tongging Viewpoint. Selanjutnya, perjalanan Anda akan dilanjutkan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah budaya yang tinggi, seperti Museum Peninggalan Karo dan Taman Alam Lumbini. Di Museum Peninggalan Karo, Anda akan menemukan sejarah
adat istiadat, dan cara hidup suku Karo yang merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Utara. Sedangkan di Pagoda Taman Alam Lumbini, Anda akan melihat replika Pagoda Swadagon, yang dimana seluruh replika dan segala patung yang ada di sana itu dikirimkan langsung dari negara Myanmar. Lalu Anda akan beristirahat dan bermalam di salah satu hotel yang tentunya di kawasan warisan budaya juga di Kota Tua Kesawan, Medan, yaitu di Kama Hotel. Di hari keempat, Anda juga akan kembali mengeksplorasi destinasi bersejarah. Pertama, Anda akan menuju ke Jong Avi Mansion yang merupakan sebuah bangunan yang sudah ada sejak tahun 1895. Bangunan ini terkenal dengan arsitektur Tionghoa Melayu dan Art Deco yang di setiap sudutnya dipercaya memiliki prinsip Feng Shui-nya masing-masing. Kemudian, Anda akan menuju ke Istana Maimun yang merupakan istana kejayaan Sultan Delhi pada tahun 1891. Nama istana ini sendiri berasal dari Arab yang memiliki arti berkah dan dipercaya bahwa nama ini merupakan bukti cinta Sultan kepada permaisurinya. Sebelum transfer out di Kuala Namu Airport, Anda akan merasakan kenikmatan dari bolu meranti, sekaligus menjadi oleh-oleh khas Medan. Bolu ini terkenal dengan teksturnya yang lembut dan ketahanannya walaupun tidak menggunakan bahan pengawet. Itulah perjalanan Anda selama 4 hari 3 malam. Saya Pak Jumpang Muse, sampai jumpa lagi di Sumatera Utara. Paket wisata yang sudah dijelaskan tadi, kami tawarkan dengan harga Rp5.199.000 per pax untuk 2 hingga 5 pax. Kemudian Rp2.999.000 per pax untuk 6 hingga 10 pax, dan Rp2.499.000 per pax untuk 11 hingga 20 pax. Untuk harga tersebut sudah termasuk biaya masuk dan kegiatan, makanan full board, akomodasi, transportasi dan sopir, pemandu wisata, asuransi perjalanan, sustainable travel kit, dan tumbler. Harga tersebut di luar tiket pesawat, pengeluaran pribadi, dan tipping gas. Untuk paket wisata yang kami tawarkan tadi memiliki syarat dan ketentuannya seperti yang pertama, harga berlaku untuk minimal 2 pax. Yang kedua, Robema Homestay menyediakan perlengkapan hidup tradisional seperti tikar, bantal, dan selimut. Apabila Anda lebih nyaman untuk hidup menggunakan spring bed, maka akan ada tambahan biaya sebesar 100.000 per pax per malam. Yang ketiga, pembatalan atau penjadwalan ulang penerbangan pada tanggal keberangkatan menjadi tanggung jawab Anda. Tidak ada pergantian biaya untuk paket yang tidak terpakai. Dan terakhir, segala insiden yang terjadi selama perjalanan akan ditanggung oleh Zurich Gold Travel Insurance sesuai dengan standar yang berlaku. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan men-scan barcode yang sudah tersedia di layar. Sekian presentasi dari Umaras Tour and Travel, your gateway to Indonesian treasures. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Umaras Tour and Travel, kepada Bapak Dewan Juri Wayan Subrata. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, untuk adik dari Umaras Travel itu tur paket yang mau dijual apa? Selling poinnya apa? Atau highlight turnya apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Sesuai dengan visi misi kami untuk mendukung juga konsep dari pariwisata berkelanjutan, di sini paket yang akan kami jual yaitu di Discover the Soul of North Sumatra, yang menjadi highlight adalah kultur dan kultur budaya dan juga edukasi. Oke. Adik tahu nggak bahwa salah satu destinasi prioritas dari pemerintah itu di Sumatera apa? Betul, untuk di Sumatera itu adalah Danau Toba, Pak. Dan itu pun menjadi salah satu dari fondasi kami, mengapa kami memilih Sumatera Utara. Sebab
Seiring juga dengan visi misi kami ingin mendukung juga seluruh dari konsep pariwisata berkelanjutan dan juga destinasi prioritas dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehingga kami melihat Sumatera Utara ini memiliki potensi yang besar, sehingga yang kami highlight di sini terutama di day kedua dan juga di day ketiga yaitu lebih banyak di Danau Toba, terutama di Pulau Samosir itu sendiri yang memang kaya akan budaya. Nah, seharusnya memang highlight untuk tour paket ini memang harus ditonjolkan Danau Tobanya. Di Danau Toba sendiri harus banyak dikembangkan. Itu sebagai umpamanya ada festival apa ya? Saya lupa juga namanya itu festival boat ya yang di Danau Toba itu yang sering dilakukan setiap tahun. Nah, itu juga harus ada highlightnya di sana. Kalau boleh saya usul, tour itinerary jangan terlalu banyak gambar. Cukup dalam D1, D2 itu cukup satu atau dua gambar aja. Nggak perlu terlalu banyak gambarnya, picture-nya, fotonya, ya. Nggak terlalu banyak foto-foto yang disajikan di sana. Cukup dengan wording dua gambar dalam satu hari itu dalam satu D1, D2 itu sudah cukup saya rasa. Kalau terlalu banyak gambar itu juga tidak. Bayangkan kalau umpamanya kita punya tamu Jerman yang 2 minggu, 3 minggu, itu berapa gambar yang kita akan harus 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 isi dalam tour itinerary itu, ya enggak? Itu yang kedua. Baik, Yang Pak. ketiga, itu harga-harga tour paket ini itu harganya twin share, single, triple atau apa? Karena di sini tidak disebutkan secara jelas apakah itu twin share, triple share atau single. Karena kalau dia merancu pada 2 sampai 5, pasti ada satu orang yang single atau yang triple. Nah, ini harus Baik. juga dalam memberikan harga itu harus jelas dan tepat. Jangan sampai nanti setelah tur paket ini terjual dan ada yang single, adik tambahkan lagi single suplemen. Jadi tamu itu merasa tertipu atau ada hidden price di dalamnya. Ya, jangan sampai nanti ada hidden price di dalamnya atau si customer atau agent yang akan membeli paket ini merasa tertipu karena ada hidden price. Lebih bagus itu harganya itu twin share berapa, triple berapa, single occupancy berapa atau single supplement berapa. Nah, itu yang harus dikoreksi. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subrata atas masukannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Wayan Subrata. Kita kembali kepada Bapak Dewan Juri Gede Putra Nugraha. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya apresiasi ya untuk kelompok Umaras ini ya. Jadi sudah ya termasuk salah satu yang menonjol juga ya untuk kualitas produknya. Lalu di sini saya lihat ada cultural tourismnya juga sudah masuk ya. Cuma mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin ya dari saya. Jadi yang pertama kira-kira segmen marketnya siapa yang akan dituju di sini? Mungkin dijawab dulu. Baik, terima kasih Pak Dede atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Jadi untuk market kami menyasar untuk market yang memang ini kan merupakan special interest tourism, terutama untuk cultural. Jadi kita menyasar market-market pasar anak-anak, masyarakat dengan usia rentang 18 hingga 45 tahun yang memang memiliki pendidikan yang tinggi, sebab kami tahu untuk pendidikan yang tinggi itu biasa lebih memiliki awareness terhadap budaya yang lebih tinggi juga, dan mereka mencari pengalaman perjalanan wisata yang tidak hanya sekedar berkunjung, bisa dibilang begitu, tapi yang juga turut serta terlibat dalam paketnya. Sebab hampir dari seluruh paket kami confident, kami percaya diri bahwa seluruhnya itu wisatawan yang akan membeli paket kami akan dilibatkan secara langsung, seperti contohnya dalam tarian. Di tarian tortor tersebut, itu tidak hanya mereka menonton saja, tetapi mereka akan diajak oleh masyarakat lokal untuk turut menari. Seperti itu, Pak. Oke, di sini sudah muncul ya timetable-nya. Nah, saya ingin bertanya dulu, ini termasuk padat juga programnya. Kira-kira bagaimana, siapa namanya, Angel ya? Bagaimana Angel menyiasati? Ini kan yang ditakutkan adalah tamu itu karena terlalu padat ya. Karena tadi yang disasar juga ada sampai umur berapa? 40 tahun.
Nah, bagaimana menyiasati ini agar tamu itu masih tetap dalam kondisi prima nantinya dalam melakukan perjalanan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi di dalam cultural activities kami ini ada beberapa yang kami selipkan. Jadi di dalam cultural activities kami emang menyelipkan 3 aktivitas. Namun di sini kami bisa menyesuaikan kembali dengan wisatawan, di mana atau apakah mereka berkenan untuk turut serta ke semuanya, atau mereka lebih memilih untuk, oh ya, saya lebih memilih untuk memilih aktivitas yang 1, 2, dan nantinya bisa menikmati suasana dari desa wisata. Karena memang paket kami ini lebih banyak menyasar destinasinya di desa wisata yang memiliki pemandangan dan juga suasana yang persawahan seperti itu, Pak. Jadi kami menyiasatinya dengan lumayan fleksibel juga dengan paket kami, terutama untuk mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Oke, jadi mungkin itu aja sih yang ingin saya tanyakan ya. Dan ini saya apresiasi ya, sudah masuk ke quality tourism juga, karena ada aktivitas juga ya dari wisatawan di dalamnya gitu. Karena ya Sumatera Utara lumayan banyak ya sekarang ada desa wisata ya. Bahkan secara kualitas kita terus terang di Bali masih kalah sama mereka gitu. Untuk kualitas desa wisata, mungkin Pak Yatnya mungkin bisa eh, membantah itu ya dari Dispar gitu. Tapi kalau saya sendiri seperti itu karena saya berkaca dari pengalaman saya mendampingi beberapa desa wisata. Untuk tahun ini Adwi cuma lolos 1 desa wisata di Bali, ya Desa Les Dejakula gitu aja. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Gede Putra Nugraha. Kita lanjut kepada Bapak Ketut Yatna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya lihat turnya sangat menarik karena saya cuma baru pernah sekali saja pergi ke Sumatera Utara. Kalau dari segi paketnya cukup menarik. Saya sebagai wisatawan, ya anggapnya saya salah wisatawan, sangat menarik. Tapi sebenarnya paket ini cocok nggak untuk orang asing? Saya menjawab. Terima kasih Pak Ketut Nyatnya atas pertanyaannya. Izin menjawab. Paket ini itu pun sangat cocok untuk turis asing, terutama mereka yang berasal dari segmen atau market pasar Eropa, sebab mereka wisatawan dari Eropa itu memiliki awareness yang tinggi terhadap budaya, apalagi di sini kita sangat menonjolkan budaya, dan kembali lagi kita tidak hanya menunjukkan atau memberikan paket wisata yang sekedar berkunjung, tapi mereka akan terlibat, sehingga bila wisatawan asing membeli paket kami, mereka akan merasa sangat amazed dengan budaya dari North Sumatera ini, dari Sumatera Utara, dan mereka memiliki memori yang tak terlupakan. Jadi selain mereka travel di dalam 4 hari 3 malam itu, tetapi pulang dari situ mereka akan terus mengingat. Dan itu juga kembali menjadi salah satu visi misi kami dalam nama kami. Kami ingin selalu diingat, selalu memiliki reputasi yang baik bagaikan pohon aras tersebut, Pak. Begitu. Kalau segmentasi, saya tambahkan dari segmentasi tadi. Kalau mungkin asing, kira-kira kalau paket seperti ini, kalau dari segi geografi, kenegaraan, kira-kira orang apa dari negara belahan bumi di mana kira-kira yang bisa tertarik dengan paket ini. Saya cuma ingin tahu bagaimana strategi pemasarannya adik kalau sudah memiliki sebuah paket. Kan nanti adik akan jadi, contohnya jadi, siapa tahu jadi marketing manager di salah satu travel. Kira-kira dari segi geografi, dari belahan bumi apa? Eropa, Australia, apakah Asia yang kira-kira tertarik dengan ini? Baik, izin menjawab, Pak. Untuk belahan buminya sendiri, sesuai dengan apa yang telah kami lihat sebagai mahasiswi pariwisata di sini,
memang untuk mereka yang memiliki awareness tinggi terhadap culture itu lebih kepada mereka yang berasal dari benua Eropa, terutama negara Jerman dan juga Belanda. Jadi kami dapat menyasar market Eropa terlebih dahulu, baru fokus kedua kami itu ke Australia seperti itu. Saya memang senang ke bidang marketing ya, ke pemasaran, ke promosi. Kalau masalah ke teori kayaknya Pak Gede yang tahu, kalau masalah praktis di sini tuh Pak Subrata yang tahu. Kalau misalnya ke Eropa, kalau misalnya yang nggak baca Eropa yang jadi target utama. Terus bagaimana strategi adik untuk bisa sampai informasi ini di Eropa? Kira-kira apa caranya untuk bisa memarketkan atau memasarkan produk ini di Eropa? Sebuah paket itu tidak akan diketahui orang tanpa sebuah marketing. Baik, tersisa 1 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk strategi yang akan kami gunakan sendiri, tentu di zaman digitalisasi seperti ini, kami akan memanfaatkan dan memaksimalkan keberadaan dari website, terutama juga dari media sosial, dan sebagai tour and travel juga kami dapat mensiasati dengan menjual paket yang memang sudah lebih populer, bisa dibilang begitu, contohnya Bali, dan nanti setelah kami memasarkan paket tersebut, kami akan menyelipkan juga paket ini, seperti itu Pak. Jadi awareness-nya ini kami bangun bukan hanya sekedar kami menjual paket, tetapi kami memberikan dulu, bisa dibilang seperti soft selling Pak. Jadi kita memberikan dulu bahwa ini loh ada juga yang menarik destinasi di Indonesia, dan nanti bisa kami arahkan juga ke paket ini, seperti itu Pak. Berarti adik itu nganggap daerah lain di Indonesia itu sebagai saingan, kompetitor, apa sebagai partner? Baik, waktu telah habis. Ya cukup kalau gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh Dewan Juri dan seluruh para peserta. Kepada Umaras Tour and Travel, dipersilakan keluar dari backroom dan kembali ke ruang tunggu. Baik, terima kasih banyak seluruh Dewan Juri dan seluruh panitia. Terima kasih.